Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kurma jatuh tertimpa, buahnya dicampur dengan ketumbar. Sudah lama tidak berjumpa, bolehkah saya bertanya kabar? Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Putri dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kabar kalian senantiasa sehat ya. Hari ini kita akan membahas terkait buku fiksi dan non-fiksi. Wah, apa ya maksudnya? Jangan lupa sediakan catatan dan mari kita mulai. Apa tujuan kita mempelajari materi ini ya? Pertama, agar dapat menanggapi dan menganalisis beragam bacaan fiksi dan non-fiksi. Kedua, agar dapat menyampaikan pendapat tentang unsur-unsur fiksi dan non-fiksi, baik secara lisan maupun tertulis. Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa atau imajinasi sang pengarang. Perhatikan kata kunci yang berwarna kuning itu ya, agar kalian mudah mengingatnya. Meskipun kisah dalam buku fiksi seperti kejadian yang sebenarnya, buku fiksi tetap menyajikan peristiwa berdasarkan rekaan pengarangnya. Contoh, buku fiksi seperti cerita anak, novel, cerita pendek atau cerpen, fabel, atau buku naskah drama. Bisa kalian lihat ya contoh sampul buku fiksi tersebut. Ada Harry Potter dan Dongeng Si Kancil. Sementara itu, buku non-fiksi merupakan buku yang berisi sejumlah informasi, pengetahuan, dan wawasan. Jadi kebalikan karya fiksi tadi, informasinya jelas dan nyata. Itu kata kuncinya ya berwarna kuning. Contoh buku non-fiksi ini seperti buku pelajaran, kamus, dan biografi. Unsur-unsur non-fiksi dapat kita lihat dari segi sampul buku, pokok bab buku, judul bab, dan subbab, isi, bahasa, dan penyajian cerita. Berikut pembahasannya ya. Di antara buku fiksi ataupun non-fiksi, bagian sampulnya berbeda. Bisa kalian perhatikan tabel di sebelah. Bagian sampul yang fiksi cenderung santai dan penuh warna, sedangkan non-fiksi cenderung formal. Pokok bab buku fiksi berisi kata pengantar terkait gambaran isi dan ucapan terima kasih atas karya yang dihasilkan. Sementara pada buku non-fiksi, sama saja sih, tapi pengungkapannya lebih baku. Tema atau isi pada buku fiksi terkait dengan gagasan pokok yang dari awal dipilih. Sedangkan pada buku non-fiksi terdapat pendahuluan, isi, penutup yang didukung oleh data atau riset. Selanjutnya, pada unsur bahasa buku fiksi, ragam percakapannya konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Sebaliknya, pada buku non-fiksi, bahasanya lebih baku sesuai KBBI dan denotatif atau bermakna sebenarnya. Penyajian alur cerita pada buku fiksi bisa maju, mundur, atau campuran. Sementara pada buku non-fiksi ditulis berurutan atau sistematis. Agar lebih jelas, kalian perhatikan gambar tersebut. Bu Putri punya contoh bagian buku berjudul Hitam dan U. Secara umum, bagian-bagian buku tersebut yakni judul buku, sampul depan buku, penulis buku, ilustrator buku, punggung buku, sampul belakang buku, kode batang buku, sinopsis buku yang terletak di bagian belakang. Menurut kalian, buku ini termasuk fiksi atau non-fiksi ya? Jawabannya dapat kita ketahui lewat sinopsisnya loh. Bu Putri juga akan ajak kalian melihat daftar isi bukunya yang sebagai berikut. Halaman daftar isi memuat daftar judul bab dalam buku.
secara berurutan dari bab 1 sampai dengan 7. Bercerita terkait gelombang besar, di mana semua orang, Jala Ciklam dan Smong, itu Misel, 1000 kejutan, berbagi kegembiraan, dan kembali melaut. Wah, ternyata buku ini tergolong buku fiksi yang mengangkat kisah seorang anak bernama Itam saat tsunami terjadi di Aceh. Buku ini berlatar belakang di Aceh dan ceritanya sangat menyentuh. Penasaran ya? Boleh segera cari tahu ya. Nah, di sebelah Bu Putri ada contoh peta konsep yang dirancang setelah membaca sebuah buku. Wah, jadi lebih mudah ya untuk dipahami. Sehingga saat kalian mereview sebuah buku menjadi lebih mudah dan cepat. Baik, sekian dulu materi Bu Putri tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Semoga kalian bisa memahaminya apa yang telah Ibu sampaikan. Setelah ini berlatih yuk. Kalian disilakan menulis peta konsep berdasarkan buku yang sudah dibaca. Boleh buku fiksi ataupun non-fiksi. Ditunggu karyanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.